Pemirsa, hingga kini polisi terus bekerja keras untuk mengungkap motif pembunuhan ibu dan anak di Subang, Jawa Barat. 2 tahun sudah peristiwa pembunuhan ini berlalu, kini polisi kembali mendatangi lokasi kejadian untuk olah TKP ulang. Mencari barang bukti golok yang digunakan untuk mengeksekusi korban dan memperjelas di mana korban dihabisi jadi tujuan utama olah TKP ulang ini dilakukan. Dari dulu juga udah jadi polemik sih ya, antara istri muda sama mama lah gitu, seperti itu sih. Ibu nikah 2009, 2 tahun jadi bendahara, setelah itu sudah kepas. Ya semoga aja pelaku yang sebenarnya itu yang ditangkap, bukan secara tudingan-tudingan yang nggak jelas gitu lah. Setelah ditetapkannya 5 tersangka dalam kasus pembunuhan ibu dan anak di Kecamatan Jalan Caga, Kabupaten Subang, Jawa Barat, polisi terus melakukan pengembangan kasus ini. Pekan kemarin, aparat kepolisian daerah Jawa Barat kembali melakukan olah TKP di kediaman Tuti Suhartini dan anaknya, Amalia Mustika Ratu, ibu dan anak yang menjadi korban pembunuhan. Mengetahui kabar ini, ratusan warga langsung berkerumun di sekitar lokasi. Ada yang berkerumun persis di depan rumah korban, ada juga warga yang masuk ke area kebun warga. Mereka hanya ingin melihat jalannya olah TKP. Mereka penasaran dan ingin melihat langsung bagaimana pembunuhan ini bisa terjadi. Ternyata bukan hanya warga sekitar Subang yang datang ke lokasi tempat dilakukannya olah TKP. Mereka ada yang berasal dari luar Subang. Seperti Cindy misalnya, yang sejak awal terus mengikuti perkembangan kasus terbunuhnya Tuti Suhartini dan anaknya, Amel, sapaan akrab Amalia Mustika Ratu. Kenapa pengen datang ke sini? Soalnya kan sempat baca-baca berita, terus ramai juga di sosmed. Katanya tuh hari Selasa bakal ada olah TKP ulang. Nah, jadi saya penasaran, jauh-jauh dari Pantura datang ke sini. Berapa lama datang bisa nyampe sini? Kurang lebih 2 jam sih dari ujung ke ujung soalnya. Tapi memang sebelumnya ngikutin dari awal kasus ini? Iya, ngikutin dari awal. Jadi penasaran ya? Iya, jadi penasaran. Harapan Teteh seperti apa sih Teh di olah TKP ini? Ya, semoga para tersangkanya bisa diadili seadil-adilnya dan bisa dihukum seberat-beratnya. Proses olah TKP ulang ini dikawal ketat aparat kepolisian bersenjata lengkap. Tak lama, nampak salah satu tersangka, Muhammad Ramdhanu alias Danu, dibawa ke dalam rumah. Danu diminta untuk menjelaskan proses terbunuhnya Tuti dan Amel. Selain itu, polisi juga terus menyisir sejumlah tempat di sekitar lokasi kejadian untuk mencari barang bukti golok yang digunakan oleh pelaku untuk mengeksekusi kedua korban. Bagian atap rumah pun tak luput dari penyisiran. Sayangnya, meski sudah berjam-jam mencari, polisi masih belum menemukan golok yang dimaksud. Meski demikian, menurut polisi, olah TKP yang digelar ini sesuai dengan keterangan Danu saat ia pertama kali mengaku sebagai orang yang mengetahui proses pembunuhan Tuti dan Amel. TKP ulang hari ini kita prinsipnya adalah mencocokkan keterangan-keterangan Danu dengan hasil olah TKP atau kondisi TKP pada saat kejadian. Nanti kita hadirkan dari lapor, kemudian dari inafis juga, dan ini sudah sesuai. Hasil yang didapat? Ya kita hari ini kita mendapatkan sesuai antara keterangan Danu dengan TKP yang ada. Untuk ketiga tersangka lain kenapa belum ditahan? Nanti masih kita dalam lagi.
Apakah belum ada kesesuaian antara keterangan yang disampaikan dengan barang bukti untuk tiga tersangka yang belum ditahan ini? Ya, nanti kita dalami lagi untuk ketiga orang ini dari saksi-saksi yang ada. Kemudian yang utama kita kan sekarang pembuktian ilmiah, baik itu dari DNA, kemudian dari sidik jari dan lain-lain. Menegaskan aja, Komandan, tadi sempat ngorek-ngorek tanah atau apa itu? Nah, kita berusaha mencari barang bukti yang digunakan para tersangka untuk melakukan eksekusi terhadap korban, tapi kita sudah sisir baik itu secara manual maupun menggunakan metal detektor untuk deteksi logam, tapi belum menemukan barang yang kita cari. Ada hal menarik dalam olah TKP ulang ini. Kehadiran Mbak Rara, seorang pawang hujan yang sempat viral di sirkuit Mandalika beberapa waktu lalu, jadi pertanyaan warga. Ternyata kehadiran Mbak Rara ini atas permintaan kakak korban. Yayasan Bina Prestasi Nasional. Banyak yang menyebut kasus terbunuhnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu terkait kisruh di yayasan ini. Dari dulu juga udah jadi polemik sih ya, antara istri muda sama mama lah gitu, seperti itu sih. Ibu nikah 2009, 2 tahun jadi bendahara. Setelah itu sudah lepas. Ya semoga aja pelaku yang sebenarnya itu yang ditangkap, bukan secara tudingan-tudingan yang nggak jelas gitu lah. Dulu juga udah jadi polemik sih ya, apalagi kan ada ya inilah gitulah antara istri muda sama mama lah gitu, seperti itu sih. Udah dari jauh-jauh hari juga ada sih. Ya dari pertama juga sih, saya kan nggak pernah dari manapun juga gitu kan, saya nggak pernah nyudutkan papa atau gimana kan. Kalau saya itu dari sekian waktu dulu di media-media itu kan cuma berkata sesuai yang saya ini di BAP juga sih, gitu. Sesuai kenyataan yang ada lah gitu, keterangan yang ada. Ya, Mimin Mintarsi, istri kedua Yosef, memang sempat masuk dalam kepengurusan yayasan. Mimin ditunjuk sebagai bendahara yayasan sejak tahun 2009 hingga 2011. Posisinya kemudian digantikan oleh Amel dan Tuti, ibunya. Dan sejak pergantian itu, Mimin mengaku tak lagi berkecimpung di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Kalau berdiri yayasan itu 2008, tapi kalau masalah pendidikannya, sekolahnya itu 2009, ibu nikah 2009 gitu. Jadi cuman waktu itu 2 tahun jadi bendahara. Dari 2009 sampai 2011, setelah itu sudah lepas. Ibu ini digantikan dengan korban Amel. Apakah betul Bu itu? Oh bukan, tidak langsung sama Amel. Jadi nggak tahu siapa waktu itu, lupa lah yang menggantikan bendahara gitu. Berarti setelah Ibu ada orang lain dulu Bu ya? Iya. Nggak langsung ke Amel? Enggak.
Mimin pun membantah kalau dirinya terlibat dalam kasus pembunuhan Amel dan ibunya, Tuti Suhartini. Selama ini mungkin ada perasaan merasa terganggu dengan kondisi aktivitas ibu sehari-hari dengan kondisi saat ini, Bu? Ya jelas lah, jelas sangat. Jadi gimana ya? Ya ulah, berusaha untuk kejar aja gitu. Ya harus gimana ya, harus dihadapi. Harapan Ibu, Bu? Harapan kami di sini sekeluarga ya, saya dan anak-anak semoga cepat terungkap, tapi yang pelaku yang sebenarnya. Sebagai informasi, selain tersangka Mimin Mintarsih, tersangka Muhammad Ramdanu alias Danu juga masuk dalam struktur kepengurusan di Yayasan Bina Prestasi Nasional. Danu bertugas sebagai staf tata usaha di yayasan tersebut. Terbongkarnya teka-teki pembunuhan ibu dan anak di Subang ini tak lepas dari peran Muhammad Ramdanu alias Danu. Danu tak kuat menahan sandiwara selama 2 tahun ini. Ia pun akhirnya bernyanyi kepada polisi soal siapa saja yang terlibat dalam kasus pembunuhan Tuti dan Amel. Dari dulu juga udah jadi polemik sih ya, antara istri muda sama mama lah gitu, seperti itu sih. Ibu nikah 2009, 2 tahun jadi bendahara. Setelah itu sudah kepas. Ya semoga aja pelaku yang sebenarnya itu yang ditangkap, bukan secara tudingan-tudingan yang nggak jelas gitu lah. Seperti diketahui, kasus terbunuhnya ibu dan anak di Subang, Jawa Barat terjadi pada 18 Agustus 2021. Korban Tuti Suhartini dan anaknya Amalia Mustika Ratu atau Amel ditemukan tewas di rumahnya, Kampung Ciseti, Kecamatan Jalan Cagak, Kabupaten Subang. Mayat keduanya ditemukan tertumpuk di dalam mobil yang terparkir di garasi. Kasus ini akhirnya terbongkar. Polisi telah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah Yosef Hidayah, ayah Amalia Mustika Ratu, sekaligus suami Tuti Suhartini. Muhammad Ramdanu alias Danu, sepupu korban. Kemudian Mimin Mintarsih, istri kedua Yosef, serta 2 anak Mimin, masing-masing Arigi Reksa Pratama dan Abi. Kini Yosef dan Danu sudah ditahan di Mapolda Jawa Barat. Sementara Mimin dan 2 anaknya untuk sementara hanya dikenakan wajib lapor. Terbongkarnya kasus ini tak lepas dari pengakuan Danu kepada penyidik Polda Jawa Barat. Danu bercerita soal orang-orang yang terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Danu pun kini mengajukan diri menjadi justice kolaborator. MR ini kita mendapatkan beberapa orang yang menurut dia sebagai pelaku, kemudian kita lakukan penangkapan. Yang kita tahan sekarang 2 orang, yaitu YH dan MR. Dari MR sendiri ini, dia yang pertama diminta oleh YH untuk menemani ke TKP, ke rumah korban, kemudian dia menunggu di garasi, ini sementara pengakuannya ya. Kemudian diminta untuk mengambil alat golok. Setelah dia mengambilkan golok ini, dia tidak mengetahui bagaimana para pelaku ini melakukan eksekusi terhadap para korban. Jadi dia menunggu di luar, namun setelah mendengar teriakan dari korban yang bernama Amel, ini kemudian dia sempat masuk ke dalam dan melihat juga
pelaku lain membenturkan kepala Amel ke dinding. Namun ini dari para pelaku lain memang belum mengakui perbuatannya, namun ada bukti yang kuat terhadap YH atau orang tua korban suami Ibu Tuti ini ada kita temukan bercak darah di bajunya, sehingga kita kuat dugaan kita bahwa YH ini sebagai pelaku. Usai berterus terang, Danu kemudian diminta penyidik di Reskrimum Polda Jawa Barat untuk menunjukkan lokasi tempat Tuti dan Amel dihabisi oleh Yosef Hidayat. Yosef ternyata pelaku utama dalam kasus tewasnya Tuti dan Amel yang tak lain istri dan anak kandungnya. Selama 2 tahun ini, Yosef pandai bermain watak, seolah ia orang yang paling terpukul atas kematian anak dan istrinya. Semua saling memberikan doa yang terbaik. Semua memberikan doa yang terbaik untuk anak istri saya, Amelia Mustika Ratu binti Yosef. Diterima iman Islamnya, dijadikan ahli ibadah, ahli surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada firasat nggak sih Pak sebelumnya Pak? Tidak ada sama sekali. Jauh dari firasat apapun dan tidak ada masalah apapun. Selain Yosef, tim menyingkap tabir juga sempat mewawancarai Muhammad Ramdhanu alias Danu, keponakan Yosef yang berarti sepupu Amel. Danu kini sudah mendekam di sel tahanan Polda Jawa Barat bersama Yosef. Pertama suka dikasih dulu WA lah gitu, kalau mau ke sana gitu. Kalau malam juga gitu. Paling nggak sampai jam 9 sampai 10 paling gitu. Paling maghrib ke sana, nggak udah sejam atau batasannya udah paling untuk itu sih ngeprint kan, untuk kebutuhan SMK juga, SMP gitu. Yang setahu Danu juga kalau ada apa-apa juga almarhum juga suka nelpon gitu. Saat itu Danu membantah terlibat dalam kasus pembunuhan ini. Di 17 malam itu Kang Danu ada di rumah? Ada di rumah. Danu mah nggak salah kan. Intinya Danu mah nggak ada catatan yang penting-penting yang gimana gitu kan. Yang terakhir juga yang pembahasan terakhir tanggal 17 Danu kesini gitu sih. 5 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus terbunuhnya Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu. Meski demikian, masih banyak pertanyaan yang perlu dijawab aparat kepolisian. Apakah akan ada tersangka lain dalam kasus yang sempat menyita perhatian publik ini? Apakah Mimin dan kedua anaknya akan ikut ditahan seperti Yosef dan Danu? Dan apakah kasus pembunuhan ini terkait kisruh di Yayasan Bina Prestasi Nasional milik tersangka Yosef? Kita tunggu saja nanti. Pemirsa, 30 menit sudah kami menemani Anda dalam program Kriminal Menyingkap Tabir. Kami akan kembali pekan depan dengan kasus kriminal lainnya. Sampai jumpa.